Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan BNP Aceh dimanapun berada. Kali ini tayangan bincang podcast kita menghadirkan dua narasumber spesial. Ya, narasumber kita kali ini adalah pemenang lomba video kreatif BNN Provinsi Aceh. Nah, yang pertama pemenang versi juri dan yang kedua pemenang versi favorit oleh para follower atau pengikut di sosial media. Yuk kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, ini ada Mita Sanusi ya, dari pemenang tim juri, lalu ada Yayasan Al-Fatah. Dengan siapa? Dengan Wada. Iya. Nah, teman-teman BNP Aceh, kita tanya dulu ya, kira-kira untuk keduanya ini tentunya kan nggak mudah ya untuk menjadi pemenang ya. Yang satu pemenang tim juri, yang satu juga pemenang dari para pemirsa atau para follower yang BNP Aceh. Kalau boleh cerita sedikit bagaimana sih tantangannya ya, atau lika-likunya membuat video. Silakan, mungkin Mita bisa cerita. Baik, sapa dulu kali ya. Teman-teman semuanya. Nah, jadi kita mau cerita dulu nih. Sebenarnya kemarin itu pas tahu lombanya itu H-2. Oh, H-2. H-2. Jadi malam. Jadi kan nggak bisa eksekusi nih malam. Jadi pas besoknya cari nih siapa talentnya. Sebenarnya awal ceritanya itu harusnya yang jadi talentnya itu perempuan. Jadi kakak beradik versi perempuan, karena kalau yang laki-laki kan udah biasa, udah sering kan. Nah, jadi kita buat yang versi perempuan, ternyata talent yang jadi adiknya nggak ada. Nah, jadi pas udah jam 1 siang, itu besoknya udah harus kumpul. H-1 ya? H-1. Loh, gimana ini ya? Waduh, ikut nggak nih? Harus gitu. Karena konsepnya kita udah bikin, sayang kalau nggak dieksekusi. Nah, kebetulan ada adik dan dia punya temen cowok, dan itu lagi tidur loh Pak. Masih tidur siang. Ayo bantu nih, bentar aja, nggak lama, beneran nggak lama sih. Nah, datang eksekusi nggak lama, kita butuh nih, harus ada BNN-nya. Karena kenapa? Ini yang memang memperlihatkan bahwasannya ini memang programnya BNN gitu. Kita bisa mengadukan langsung. Saya pun ada lihat di situ pengaduannya di depan. Tampak kita bisa mengadu langsung. Nah, kemarin kita shootnya pas waktu di sore hari, kita minta izin ke security. Kebetulan security-nya pun sigap. Boleh di bagian depan aja, mau kita pandu? Oh, nggak apa-apa Pak, kita udah ada konsep. Dikasih. Sap-sap, udah maghrib, istirahat, sholat bentar, editing, langsung kirim. Pas malamnya. Jadi H-1 video langsung jadi. Dan saya ngedit langsung malamnya, dan kebetulan memang kita pakainya cuma pakai handphone sih Pak. Nggak ada alat lainnya. Kebetulan yang mendukung. Jadi memang satu hari langsung bertindak cepat dengan eksekusi langsung. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira waktu pas tadi tuh cerita ya, sempat deg-degan nggak sih sebetulnya bahwa video ini bisa menang atau tidaknya? Deg-degan sih Pak, karena kan apalagi pas besoknya itu saya taunya itu diperpanjang. Dan kalau BNN ini saya lihat pun followersnya kan udah rame banget nih kan Pak. Saya yakin nih antusias para masyarakat sih pasti pada banyak nih ngikut. Waduh, ini saya sempat insecure juga, karena kan proses untuk pengambilan gambar saya semua pakai handphone. Dan itu juga terburu-buru. Tapi saya coba maksimalkan, ternyata dengan diperpanjangkan waktu itu menjadi peluang juga bagi saya. Jadi saya melakukan ulang kembali, saya lihat ternyata kayaknya saya harus tambah teks di bawahnya deh, supaya para masyarakat nanti bisa baca dan tahu apa tujuan yang saya buat ini, konsepnya seperti apa. Dan alhamdulillah ternyata pas waktu diinfoin dan itu menang, wah alhamdulillah banget. Terbayarkan ya? Jelas Pak. Terbayarkan kerja tim itu ya? Iya benar. Nah, kalau untuk Al-Fatah sendiri gimana? Boleh cerita nggak tantangannya atau karena saya lihat talentnya juga banyak tuh ya, model-model digunakan ada yang menyerupai perempuan saya lihat. Ya, gimana tuh ceritanya itu? Pertama itu yang menyerupai perempuan itu memang punya kumis sama jenggot. Ada kumis, ada jenggot. Karena kan nggak mungkin seorang wanita ada kumis sama jenggot. Jadi kami inisiatif diri untuk dipindahkan semua. Tahu-taunya pas dipindahkan jenggot sama kumis itu memang mirip sama wanita. Rata-rata kawan-kawan saya ataupun dari saya di luar sana
nggak nyangka bahwa saya itu memang anak laki-laki. Oh, karena gitu. gayanya itu Pak. Berarti di balik kumis dan jenggot tuh tersirat wajah wanita. Iya. Iya. Itu memang nggak nyangka memang sampai mirip seperti itu. Walaupun ada dipoles-poles bedanya itu di sini. Dan awal mula terjadinya video itu, pertama kami lagi duduk-duduk seperti ini Pak. Kan saya pernah mengikuti BNP di sini. Ya, kegiatan di BNP. Ya, saya lihat. Tentunya ada pemberitahuan pembuat video kreatif. Iya. Jadi saya ajak sama kawan-kawan semua, termasuk sama Ketua Umum Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Al-Fatah. Iya. Pak, ini ada video nih Pak, kita ikut Pak. Nah, ini satu jalan juga untuk kita mempromosikan bagaimana alur rehabilitasi yang sebenarnya. Iya. Karena kan banyak orang mengiranya jalur rehabilitasi itu nggak sesuai dengan apa yang kenyataan kita jalani sekarang. Iya. Bahwasanya rehab itu ada pemukulan ataupun hal-hal yang mengarah ke kiri. Betul. Tapi yang kami jalani sekarang ataupun rehab-rehab yang ada di Banda Aceh ini malah mengajarkan mereka dan membina bahwasanya jalur sebenarnya itu adalah mendidik mereka bagaimana bisa berhenti daripada rehab. Iya. Jadi kami usaha buat seperti itu dan kami menggunakan orang tua itu agar nanti ke depannya ada warga masyarakat yang melapor langsung bisa ke yayasan. Walaupun kadang kan kita tahu bahasanya pelaporan yang wajib itu ke BNP terlebih dahulu. Iya. Nah, tapi mereka datang ke yayasan pun juga bisa Pak. Nah, jadi dari buat seperti itu rancangan itu kami susun seperti kami melakukan intervensi residen. Nah, makanya tercipta. Pembuatan video itu sama juga seperti kakak. Jadi kami dari HP Pak. Oh, dari HP bermodal HP ya. Bermodal HP sama tongsis. Oke. Nah, saya yang buat, saya yang jalankan semuanya. Iya. Struktur itu memang kawan-kawan sudah bisa menguasai semua. Makanya ada penangkapan dari mereka make. Nah, di situ kami susunkan semua karena memang itu jalurnya Pak. Mungkin itu saja Pak. Iya. Terus bagaimana ceritanya bisa dapat kurang lebih 1.800-an viewer, terus sekitar 180-an like atau love itu ya. Gimana cara? Karena kan memang untuk pemenang Al-Fatah kan dari jumlah yang banyak dan jumlah yang love. Apakah ada yang sengaja itu menggerakkan seluruh klien-klien atau masyarakat? Love gitu. Ya, gila. Yang komen memang di bawah itu kami semua. Oh, yang komen itu. Iya. Tapi kok soal like itu kami nggak tahu apa Pak. Sama view penontonnya sampai 1.700 sekian. Kami terkejut. Kok bisa sampai segini videonya? Memang dalam satu prediksi kami ada merasanya bahwa saya kami akan menang. Cuman kami mengikuti juga ada dari BNP Gayo. Itu kami bersaingnya pertama like-nya sama BNP Gayo. BNP Gayo, betul. Saya itu Pak, tiap malam tiap hari saya lihat terus Pak. Oh gitu, selalu dimonitor ya? Selalu dimonitor. Sama sih. Sama saya lihat kenapa? Iya. Saya berharap bahwasanya video Yayasan Al-Fatah ini bisa menang. Makanya soal penonton itu secara tiba-tiba sampai segitu nggak tahu apakah bukan memang di set sengaja mengundang banyak orang gitu ya? Ayo enggak ya? Enggak, itu kan diselir juga dari BNP. Iya, betul. Kan walaupun diselir saya kami mempromosikan meluaskan. Iya. Nggak bisa juga Pak karena diselir dari BNP. Iya. Kirain tas sengaja supaya memfollow BNN terus kemudian melove terus yang Al-Fatah gitu. Enggak ya? Berarti memang murni prosesnya itu tidak melalui seperti itu ya. Gitu. Terus perasaannya ya, apalagi itu kan mendebarkan ya apalagi pas sudah penutupan waktu, like dan love itu kira-kira gimana tuh perasaannya? Atau memang sudah tahu menang gitu? Itu belum? Masih 50-50. Harusnya dari like-nya udah kelihatan deh kalau itu menang. Karena kenapa? Saingnya pertama itu kami like-nya sekitaran 45 pertama Pak. BNP Gayo itu udah hampir sekitaran 50 lah. Pokoknya beda jaraknya cuma 3 sampai 4 itu naik dulu. Iya. Ini 50-50 saya bilang sama kawan-kawan, kita nggak menang. Sabar aja. Itu akan menang ke depannya. Pas tahu-tahunya pengumuman keluar kata nama Al-Fatah. Saya umumkan sama klien-klien di dalam semua bahwasanya kita menang. Kata mereka, ini Pak, uangnya kita mau gunakan sama kalian. Karena ini memang kalian yang rancang semua sama kami semua. Bagaimana sama kalian? Apakah kalian mau masak, mau apa itu sama kalian semua. Atau orang ini setelah kita mengambilkan uang dari hasil pemenang dari BNP ini, usahakan untuk masak aja kata. Untuk bersamaan gitu ya. Oke, balik lagi ke Mita ya. Mita kan waktu pas kondisi pemenang favorit ini kan pasti punya juga mendebarkan ya. Kira-kira tahu udah hopeless kah atau gimana sih perasaannya? Karena waktu pas penutupan tuh kami lihat
viewer tertinggi memang Alfata. Nah di Mitanya tuh di bawah itu. Kira-kira masih ada potensi pemenang atau enggak waktu itu? Pada awalnya sih, pada awalnya kan Mita melihat nih masih belum tinggi ya waktu itu ya, kan tadi katanya juga masih 45. Itu masih berjuang tuh. Pada share, nggak tahu ternyata BNP pada saat itu ternyata private akunnya. Jadi share, boom, share ke semua. Terus temen-temen pada tanya, mana videonya? Nggak ada, videonya nggak ada. Karena mereka belum follow kali ya? Iya benar, jadi kan nggak tahu. Jadi pas lihat, ya ampun ternyata ini mereka belum follow. Terus infoin balik. Bantu dong follow. Di sana juga banyak loh info-info keren-keren. Tuh coba lihat dari followernya udah banyak. Harusnya itu pasti ada sesuatu yang mereka lihat. Kenapa mereka menarik untuk follow? Pada follow. Ternyata banyak nih udah lapor, aku udah follow. Oh bagus ya videonya gitu. Ternyata banyak juga yang ikut. Iya benar banyak dan keren-keren juga. Nah ternyata pas udah lihat, wah mereka nih banyak banget. Viewersnya aja udah 1000-an. Kita masih 200-an. Dikejar nggak ini gitu kan? Aduh kayaknya nggak ada harapan deh kalau untuk yang untuk like terbanyak gitu. Ya berdoa aja mudah-mudahan video Mita dapat yang terbaik gitu. Mita awalnya kirain yang video terbaik itu 2 Pak. Iya yang mana tuh? Maksudnya terbaiknya dipilih dua orang. Jadi yang favorit ini beda lagi. Ternyata 2 video itu, 1 favorit, 1 terbaik ya. Jadi pas pengumuman ya berdoa aja sih Pak, berharap mudah-mudahan karena video yang lain keren, apalagi yang video yang pertama diupload itu keren. Kan keren itu viewersnya banyak ya. Iya, di bawah kata ya itu. Like-nya juga banyak, cuma nggak ada yang komen sih saya lihat di situ kebetulan. Aduh ini gimana ya? Ya udah kita serahin aja. Pasti segala sesuatu yang kita usahakan, insya Allah ada hasilnya gitu kan Pak. Nah terakhir ini, kira-kira perlombaan yang dibuat oleh BNN ini ya, lomba video kreatif B4YN ini menurut Mita dan menurut Alfata sendiri seperti apa? Positif atau tidak sih sebetulnya? Mita dulu nih. Kalau menurut Mita ini positif banget Pak, benar-benar positif. Karena kenapa dari awal, apalagi kayak Mita itu nggak tahu banyak sih sebenarnya. Bagaimana sih kayak misalnya yang tadi yang kalau misalnya khusus yang Al-Fatah itu bagaimana menangani malahan ya. Nah jadi di situ terlihat banyak kan konsepnya berbeda-beda ya Pak ya. Video kreatif berbeda-beda, jadi Mita bisa melihat oh ternyata seperti ini penanganannya, dan Mita juga baca apa sih yang menyebabkan mereka itu menyalahgunakan narkoba. Ternyata salah satunya itu yang konsep yang Mita bawa, ternyata salah satunya adalah perhatian dari keluarga. Jadi itu yang Mita angkat karena kenapa itu sangat relate banget dengan hari-hari. Dan satu lagi yang BNN ini kerennya adalah ini kan via video ya Pak ya, dan ini juga di share dan ini tuh bisa tahu seluruhnya dan itu cepat banget, apalagi ini viewersnya 1000 lebih. Berarti yang nontonnya banyak gitu kan Pak. Dan ini positif banget, benar-benar positif. Mudah-mudahan kedepannya BNN tambah best lagi deh. Baik, kalau Cipata gimana? Kalau menurut saya ini memang hal yang sangat baik. Karena kenapa? Di situ kita mengetahui bahwasanya kenapa seorang anak ini menggunakan narkoba. Semua itu ada sebab penyebabnya Pak. Nah, dari pertama itu dari kurangnya perhatian daripada keluarga. Keluarga memiliki masalah, pasti mereka melarinya ke narkoba. Tapi kita juga tahu ketika mereka larinya ke narkoba, kita ada jalurnya untuk mereka bisa berhenti dari narkoba itu Pak. Nah, karena ada satunya itu adalah dari video BNP ini Pak. Nah, karena kenapa? Di situ semua banyak yang mengarahkan ke kanan. Nah, beda dengan video-video yang kita lihat Pak yang lain. Bisa kita bilang seperti itu Pak. Karena BNP ini banyak mengarahkan ke sisinya bagaimana cara berhenti, bagaimana menggunakan narkoba, dan bagaimana jalur untuk berhenti daripada menggunakan narkoba. Itu satu nilai plus daripada BNP. Karena apalagi seperti kata Brenda tadi, viewsnya sangat banyak. Juga dengan video kita malam hari ini, bukan hanya di Aceh aja mungkin yang nonton, malah di luar Aceh pun ada. Iya benar. Baik, iya berikut tadi hasil cerita teman-teman pemenang video kreatif ya. Kita kasihkan ya simbol pemenangnya. Nah, ada 2 yang pertama juara video terfavorit dan juara video terbaik. Nah, untuk video terbaik, nah ini dimenangkan oleh kita. Iya, ini Mita. Wah, alhamdulillah, ya. Terima kasih. Iya, selamat ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan apa yang telah didapat ya, dan bisa juga bermanfaat untuk yang lain. Amin. Berikutnya ada dari Yayasan Al-Fatah.
juara terfavorit. Nah, ini Avata juara terfavorit ini juga mendapatkan nilai yang sama, mudah-mudahan bisa digunakan. Iya, silakan terima. Iya, jadi berikut dua pemenang para sahabat-sahabat BNP, rekan-rekan BNP Aceh, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan melalui dua video kreatif ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, ya, dan juga harapannya juga kepada mereka-mereka yang mungkin akan terjumus menjadi berhenti karena dua pesan yang sangat baik ini, dua pesan video ini sangat baik untuk dilihat dan dipahami oleh para pemirsa atau para follower. Itu aja bincang podcast kita kali ini dengan narasumber yang sudah kita hadirkan tadi. Ada Mita, ada Yayasan Avata. Saya atas nama BNP Aceh mengucapkan terima kasih banyak. Zahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.